كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عباد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لكم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, kita berdoa rahimahullah. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan selawat kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam beserta yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga para sahabat dan sahabat kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, kita berdoa rahimahullah. Selaku hati pada siang hari ini kami senantiasa selalu berwasiat kepada para jemaah sekalian. Terus wasiat mengingatkan diri kami pribadi, mari kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti yang sebenarnya yaitu kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dalam diri dan kehidupan ini semuanya sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun meyakini bahwa tidak ada kekuatan seperti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Begitu pun makna takwa kita artikan dengan makna yang sebenarnya. Takwa secara bahasa artinya adalah takut. Tetapi takut kepada Khalik berbeda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada yang menciptakan berbeda dengan takut kepada yang diciptakan. Kalau kita takut kepada yang diciptakan, sebut saja kita takut kepada seseorang, maka yang akan kita lakukan kita akan berlari jauh dari orang yang kita takuti tersebut. Semakin kita takut dengan orang tersebut, maka kita akan berlari semakin jauh dari itu. Tapi berbeda ketika kita takut kepada Allah Sang Khalik yang Maha Pencipta. Ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan betapa besar rasa takut itu, maka kita akan berlari semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah takwa bisa diartikan dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan takwa ini adalah satu pendidikan yang teramat penting untuk kita raih, karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di dunia tapi hati yang berkiamat. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, maka aku akan hadiahkan baginya jalan keluar dari segala permasalahan kehidupan yang mereka hadapi. Dan buat orang-orang yang bertakwa, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, aku akan berikan kepada mereka rezeki dari jalan yang tidak akan pernah mereka duga-duga sama sekali sebelumnya. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimahullah, berbangga dan berbahagia kita pada hari ini sampai di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Satu bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada di bulan suci Ramadan ini seluruh kebaikan-kebaikan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimahullah, dalam setiap kejadian di dalam kehidupan ini semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun kita merencanakan suatu rencana, sehebat apapun kita membuat sebuah planning, namun tetap yang akan terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kelemahan kita sebagai manusia, bahwa kita boleh berencana, tapi yang akan terjadi tetaplah rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah katakan dalam surah
bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, tapi justru menurut Allah sesuatu itu adalah baik bagimu. Atau malah sebaliknya kata Allah, wasatuhibu syai'an, bisa jadi kalian mencintai atau menyenangi sesuatu, justru sesuatu itu menurut Allah tidak baik bagi kalian. Dan Allah tutup dengan kalimat bahwa Allah Maha mengetahui dan kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang itu. Maka berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ada kisah tentang seorang pedagang takjil, yang mana pedagang takjil ini setiap hari ia melakukan sesuatu yang unik. Ia salat subuh berjamaah, lalu pulang dari masjid dan membaca Al-Quran sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi dia menyiapkan dagangan takjilnya, lalu kemudian dia pikul di pundaknya melewati pematang sawah seperti biasa. Lalu kemudian dia sampai di tepi jalan besar, dia menghadap angkot dan biasa membawa rombongan pedagang takjil ke pasar di tempat mereka dagangan dagangan. Kegiatan ini dilakukan oleh pedagang takjil di puluhan tahun, hingga tiba satu masa seperti biasa pedagang takjil ini sholat subuh berjamaah di masjid. Selesai subuh ia pulang ke rumah membaca Al-Quran, dan seperti biasa selesai membaca Al-Quran pedagang takjil menyiapkan dagangan takjil. Tapi hari itu sungguh di luar dugaan. Pematang sawah tempat yang biasa dia lewati berpuluh-puluh tahun, yang mungkin dia memang sudah hafal dengan liku-liku jalan tersebut, tapi hari itu naas bagi sang pedagang takjil. Di tengah pematang sawah kakinya terpeleset, jatuhlah patah dua dagangan takjil ini, hingga kemudian masuk ke dalam pematang sawah. Semua takjil yang akan dijual tidak jadi dan tidak bisa dijual. Sang pedagang takjil kemudian membawa takjil yang sudah jatuh ke dalam sawah tersebut pulang ke rumah. Dia menggeruduk di rumahnya sembari dia berkata, ya Allah, apa yang telah kau lakukan? Apa masalah ya Allah? Hamba sudah sholat berjamaah, hamba sudah membaca Al-Quran. Mengapa dagangan takjil yang menjatuhkan di pematang sawah ya Allah? Hingga hari ini aku tidak bisa ke pasar dan aku tidak bisa berdagang. Begitulah manusia. Ketika terjadi segala sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, ia langsung serta-merta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tadi dalam Al-Quran Allah katakan, wa as'alu akrahu sayyidahu wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu itu tidak baik menurut kalian, tapi justru itulah yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 6:30 atau 6:30 pedagang takjil ini memaki-maki Allah. Dia menyalahkan Allah kenapa ia terjatuh hingga tidak bisa berjualan takjil tersebut. Ketika ia mandi dan membersihkan takjil dari kotoran-kotoran dari sawah, lalu kemudian bapak ini mandi dan kemudian dia beristirahat sebentar. Dia membuka siaran radio. Begitu dia membuka siaran radio, ada berita yang pertama kali dia dengar dari radio tersebut. Berita duka. Dengan ini kami beritahukan bahwa mobil yang biasa ditumpangi oleh pedagang takjil masih jurang, dan semua pedagang takjil yang berada di dalamnya meninggal dunia. Jam 6:30 pedagang takjil ini menyalahkan Allah, tapi pukul 7 dia membuka radio ketika mendengar berita duka tersebut. Pedagang takjil langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di antara seluruh pedagang takjil yang biasa menumpang angkot tersebut, semuanya meninggal dunia kecuali pedagang takjil yang tadi pikulannya dipatahkan oleh Allah di pematang sawah. Ternyata Allah lebih sayang kepadanya. Allah tidak ingin dia menjadi korban dari mobil yang akan masuk ke dalam jurang tersebut. Sehingga dengan kuasanya Allah mematahkan dagangan takjilnya sehingga ia kemudian terjatuh di pematang sawah. Dan sebegitu hebatnya rencana yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang beriman, mereka tetap memiliki keyakinan bahwa baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi baik menurut Allah sudah pasti baik menurut kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa dan kejadian yang terjadi di dalam hidup ini, supaya kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang terjadi itu semuanya sudah diatur oleh yang Maha Mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Wa laqad wa yakum liman yaqra'u ayat al-Qur'an. Wa qul qawli hadha wa astaghfiru